Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyaknya rahmat Allah kepada kita. Dan tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang dimuliakan oleh Allah. Karena atas perjuangan atau pengorbanan Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat, kita bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam sampai detik hari ini. Alhamdulillah, di hari ini yang diberkahi Allah, di pagi hari ini yang diberkahi Allah, marilah kita mengaji sebentar, yaitu tentang apa yang telah kita pernah bahas di pondok bersama Kiai Hemah. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Di dalam kalimat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, itu adalah ini ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu memuliakan orang-orang yang berilmu, bahwa orang yang berilmu itu memiliki keutamaan, yaitu akan diangkat derajatnya. Jadi untuk menjadi mulia di sisi Allah itu tidak perlu kita harus banyak harta dulu, tidak perlu kita mungkin mendapatkan gelar dunia dulu, tapi yang terpenting itu adalah berilmu. Dan kita fahami secara mafhum mukhalafah, itu kebalikannya. Di sini menjadi peringatan bagi kita bahwa menjadi orang berilmu saja tidak cukup. Tapi Allah menyebutkan yarfa'illahu alladzina amanu. Allah menyebutkan kata alladzina amanu dulu, setelah itu baru walladzina utul ilma darajat. Setelah itu baru orang-orang yang diberi ilmu. Jadi pentingnya
antara iman dan ilmu, karena tujuan dari ilmu itu adalah amal yang bisa, karena kalau kita mengamalkan ilmu, eh, bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa menjadi kita untuk lebih beriman. Terus Ibnu Mas'ud pernah berkata, yaitu laisal ilmu bi kasratir riwayah walakinnal ilmu al khosya. Laisal ilmu, bukanlah ilmu itu bi kasratir riwayah, dengan banyaknya riwayat, walakinnal ilmu, akan tetapi ilmu itu al khosya, yang bisa menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, seperti di kurikulum Indonesia ini, selama SD kita belajar 6 tahun, kemudian dilanjutkan dengan SMP 3 tahun, terus dilanjutkan lagi dengan SMA 3 tahun. Yang harus kita muhasabah adalah selama kita 12 tahun belajar itu, apakah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah atau malah menjauhkan kita kepada Allah. Karena Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya adalah para ulama atau orang-orang yang berilmu. Jadi tidak tujuan dari ilmu itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena ada ulama yang mengatakan al-hadafu min tarbiyatil islami taqarruban ilallah. Tujuan dari tarbiyah Islam itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau di dalam bahasa Arab, kata takut itu memiliki dua bahasa Arab, yaitu al-khosyah dan al-khauf. Apa perbedaan di antara khosyah dan khauf? Yaitu khosyah itu takutnya para ulama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan khauf itu takutnya para mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian definisi ulama itu seperti apa? Jika di dalam bahasa Arab, kata ulama itu berasal dari alima ya'lamu, yang artinya mengetahui. Jadi ulama itu mesti mengetahui ilmu-ilmu Allah. Tapi Hasan al-Basri pernah mengatakan definisi ulama itu adalah, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah meskipun ia tidak melihatnya, dan menyukai apa yang Allah cintai dan menjauhi apa yang Allah larang. Dimaksud dan mencintai apa yang Allah cintai itu yaitu adalah melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Sama seperti definisi takwa. Yaitu apa definisi takwa?
yaitu anta ja'ala bainaka wa baina adzabillah wiqayah bi fi'li ma amarallah wa taraka ma harramallah. Anta ja'ala bainaka, engkau menjadikan antaramu wa baina adzabillah, dan antara azab Allah, wiqayah, sebagai ketakwaan atau sebagai pelindung. Dengan cara apa? Bi fi'li ma amarallah, dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, wa taraka ma harramallah, dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi itulah pentingnya ilmu, karena tujuan dari kehidupan ini yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dalilnya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, cara untuk beribadah itu salah satunya kan harus belajar dulu. Kita mau sholat, kita belajar fikih. Kita mau zakat, kita belajar fikih. Kita dan masih banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.